Cukup semprot dengan ini, tanaman yang mengalami pertumbuhan kerdil diakibatkan oleh tungau dan trip yang bisa menyebabkan keriting daun akan menjadi subur kembali. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Peti. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang saya ini, tanamannya sangat subur sekali, luar biasa. Dan kondisi saat ini di tempat kita ini sangat panas luar biasa kawan-kawan. Dan hari ini pun kita berada di kebun pagi-pagi sekali, tetapi terik sinar matahari sangat terasa panasnya. Memang pada hari-hari sebelumnya atau minggu yang lalu di tempat kita ini ada mendung, hujan gerimis, tetapi setelah itu terjadi hal yang luar biasa, yaitu panas yang sangat menyengat. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melakukan perawatan tanaman cabai, yaitu melakukan penyemprian, di mana penyemprian bertujuan untuk mengendalikan yang namanya hama, tungau, dan trip. Jadi kalau musim panas itu dominan yang menyerang tanaman cabai adalah tungau dan trip. Berbeda kalau di musim penghujan. Jadi kalau di musim penghujan yang menyerang atau dominan yang menyerang tanaman cabai adalah jamur. Jadi dua hal ini sangat bertolak belakang. Jadi kalau di musim kemarau kita harus rajin melakukan penyemprian, pengendalian tungau dan trip yang bisa menyebabkan tanaman cabai mengalami pertumbuhan terhambat atau kerdil. Nah, inilah pokok permasalahan yang dihadapi oleh bagi para petani secara umum. Jadi kalau kita menginginkan tanaman kita sehat, subur, dan berbuah lebat, kita harus rajin melakukan penyemprian. Interval 3 hari sekali ataupun 5 hari sekali itu harus kita lakukan, karena perkembangan hama, tungau, dan trip ini sangat cepat sekali di musim kemarau, berbeda di musim penghujan. Seperti ini kawan-kawan, kondisi tanaman cabai yang kita tanam sangat hijau sekali, daunnya sangat subur luar biasa. Walaupun dalam kondisi cuaca ekstrim panas yang luar biasa, lahan kering, tetapi bisa dilihat tanamannya lumayan bagus. Dan ini di lubang tanam atau di bedangan ini tanahnya sangat-sangat kering, yang bisa dilihat di sini. Jadi tanah ini merupakan gembur berpasir. Jadi tanah berpasir itu kalau kekurangan air biasanya sangat bermasalah untuk tanaman. Tetapi setelah kita melakukan perawatan, jadi beberapa hari kemarin kita melakukan penyiraman dengan air biasa. Setelah itu kita lakukan yang namanya pengocoran dengan pupuk organik cair yang kita buat sendiri, yaitu kotoran ayam kita rendam dalam tempat 1000 liter dicampur dengan M21 setengah liter dan molase setengah liter. Kita fermentasi kurang lebih 15-20 hari. Nah, POC inilah kita campur dengan yang menggunakan asam humat plus kalium, kita memakai impresol. Jadi dengan demikian tanaman cabai yang kita tanam walaupun di lahan kering, bedengan sangat kering, tanaman tetap tumbuh maksimal seperti ini. Nah, dan hari ini pun kita akan melakukan penyemprian. Setelah kita melakukan pengocoran, kita wajib melakukan penyemprian, karena kalau tanaman daunnya sangat hijau seperti ini, apalagi di musim kemarau, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka yang dominan menyerang adalah tungau dan trip yang menyebabkan tanaman bisa menjadi kerdil atau pertumbuhan terhambat, menjadi keriting, dan virus Gemini. Dan ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas pilar, kawan-kawan. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk penyemprian hari ini, di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mengatasi atau mengendalikan hama, tungau, dan trip yang bisa menyebabkan tanaman kerdil atau pertumbuhan terhambat serta keriting. Yang pertama kita memakai yaitu bahan aktif abamectin murni, kita memakai Agrimax seperti ini. Dan yang kedua, karena tanaman cabai itu sudah memasuki fase generatif, di mana sudah ada keluar bunga dan ada pentil-pentil buahnya yang kecil, kita memakai suplemen tanaman fase generatif, yaitu kita memakai Kalinep, yaitu merupakan kalium cair. Ini sangat penting karena ada kandungan fosfat atau fosfor, ada kaliumnya, ada boronnya. Dan yang ketiga, kita juga menambahkan yang namanya
pupuk yang mengandung kandungan nitrogen 12%, fosfat atau fosfor 60%. Jadi kita memakai Ultradap. Biasa kita memakai biasanya Morden Pool, tetapi karena Morden Poolnya sudah habis, kita memakai Ultradap. Jadi kita pakai yang pertama ini kawan-kawan. Ini tujuannya agar tanaman cabai tetap berbuah lebat nantinya, bunga terus bermunculan. Serta tanamannya, daun tanaman tetap berwarna hijau. Kita memakai 2 sendok makan sudah cukup. 1, 2. Kita aduk dulu biar bagus. Nah, jika sudah larut dalam air, baru kita masukkan yang namanya insektisida, yaitu Agrimax. Kita memakai dosis hanya 15 ml per 1 tangki semprot kawan-kawan. Jadi jangan dosis tinggi, nanti ditakutkan tanaman cabenya menjadi gosong atau overdosis nanti. Diperkirakan saja. Jadi pada 5 hari kemarin kita menggunakan akarisida, yaitu kita memakai bahan aktif Peridaben, yaitu kita memakai Summit. Sekarang kita rolling dengan bahan aktif Abamectin. Jadi perollingan penyepraian itu sangat penting untuk mengendalikan hama tungau dan trip agar tidak menjadi resisten atau kebal. Nah, sekarang kita memakai suplemen tanaman di fase generatif, yaitu kita memakai Kalinet. Kita memakai 30 ml untuk 1 tangki semprot saja kawan-kawan. 1, 2, 3. Nah, sudah cukup. Nah, kita aduk biar larut dalam air dia. Jika sudah larut, baru kita tuangkan ke dalam tangki semprot seperti ini. Nah, hari ini kita tidak menggunakan atau tidak memakai fungisida kawan-kawan. Karena musim kemarau kita hanya pakai rollingan saja. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, cara mengendalikan hama tungau dan trip di musim kemarau yang bisa menyebabkan tanaman cabai mengalami pertumbuhan terhambat atau kerdil dan serta keriting daun sudah selesai kita lakukan, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.